Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 41. Zack berkata seperti dia telah mengetahui kebohongan. Itu benar, pasti begitu, tidak ada kemungkinan lain. Jika tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan fakta bahwa kontrak mereka terlihat seperti asli? Tapi mereka sangat bodoh, tidak terpikir oleh mereka bahwa kebohongan mereka akan terungkap begitu cepat. Ya, mungkin itu masalahnya kakek, kata mereka, dan kita akan menyelesaikannya. Itu benar, kami telah mengetahui dalam waktu yang lama sampai sekarang bahwa menantu yang numpang hanyalah orang yang tidak berguna. Tanpa diduga, ia pergi dan menjadi pencuri. Lagi pula, bagaimana Mandy bisa membawa pulang kontrak palsu? Ini adalah penghinaan besar bagi Zimmers. Orang-orang dari Zimmer menyeringai dengan keras. Mandy bertindak terlalu jauh. Ini adalah investasi dengan jumlah 50 juta dolar. Banyak dari kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan menikmati hidup mewah karena itu. Betapa beraninya dia untuk mengambil kontrak palsu dan membodohi kita dengan itu. Dia pantas dihukum berat. Kakek Zimmer tidak memiliki ekspresi di wajahnya pada saat itu. Dia mengeluarkan kontrak kosong dan meliriknya beberapa kali. Dia kemudian berkata dengan dingin, minta Lilian untuk memanggil mereka pulang. Jika mereka tidak memberi kita penjelasan yang logis hari ini, kita akan meminta mereka untuk keluar dari Zimmer. Zimmer saling memandang dan mengangguk berulang kali. Itu hal yang bagus. Tanpa Mandy di keluarga ini, mereka akan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari properti di masa depan. Mereka sangat menginginkan Mandy dan keluarganya tidak diakui di keluarga. Di York Enterprise. Harvey membaca dokumen-dokumen di perusahaan selama 2 hari ini. York Enterprise adalah perusahaan investasi pada awalnya. Tetapi sepupunya Belle telah melakukan banyak investasi yang tidak berguna di masa lalu. Dan dia telah membuat perusahaan menderita kerugian yang signifikan. Dia tidak mengelola perusahaan dengan baik. Dan keuntungan yang mereka peroleh selama tahun sebelumnya kurang dari 15 juta dolar. Keuntungan seperti itu dianggap agak kurang untuk sebuah perusahaan yang bernilai 1,5 miliar dolar. Beruntung. Begitu Harvey diangkat sebagai presiden, dia membatalkan beberapa kontrak yang belum terlaksana. Perusahaan kemudian dapat terhenti dari kerugian yang signifikan. Selain itu, mereka harus lebih berhati-hati dengan investasi apapun di masa depan. Harvey secara garis besar telah membaca semua proyek investasi sebelumnya. Bahkan, kecuali proyek pusat perbelanjaan, satu-satunya proyek lain yang cukup berharga adalah proyek kota otomotif. Harvey membaca informasi itu. Dia teringat sepeda listriknya yang rusak, dan cukup merepotkan jika dia selalu meminta Yvonne untuk menjemputnya. Dia harus punya mobil sekarang. Dia bisa pergi dan membeli mobil hari ini, dan sekalian pergi menyelidiki apakah kota otomotif itu memiliki nilai investasi. Setelah dia meminta Yvonne untuk menelepon kota otomotif, dia tidak memintanya untuk mengantarkannya ke sana. Namun, dia mengendarai sepeda listriknya dan langsung pergi ke sana. Sebuah kota otomotif adalah jenis baru dari showroom komersial. Itu tidak digunakan hanya untuk menjual mobil merek tertentu. Namun, semua merek mobil mewah terkumpul di sana. Penjualan mobil bersifat eksklusif, dan konsumen lebih nyaman memilih dan membeli mobil yang diinginkan. Tentu saja, orang-orang yang bisa pergi ke sana dianggap cukup kaya dan bergengsi. Ketika Harvey sampai di kanta otomotif, dia banyak berkata-kata. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di pintu masuk kota otomotif, seperti BMW, Audi, dan Mercedes-Benz. Jelas bahwa orang yang bisa pergi ke sana dan membeli mobil hanyalah orang kaya. Dia memarkir sepeda listriknya di sana, dan itu adalah pemandangan yang tidak menyenangkan. Tapi itu tidak masalah dengannya. Dia memarkir sepeda dengan baik dan menaiki tempat itu. Cukup banyak mobil mewah yang dipajang di sana. Ada berbagai macam merek mewah di sana. Tapi itu saat tengah hari, jadi tidak banyak pelanggan. Beberapa penjual berkumpul dan mengobrol. Ketika mereka melihat Harvey memasuki tempat itu, mereka tidak ingin menghampirinya. Harvey berpakaian lusuh, dan bahkan datang dengan sepeda listrik. Ia mungkin semacam pekerja yang bekerja di pabrik terdekat, dan mungkin pergi ke kota otomotif untuk menikmati pendingin udara di sana atau mungkin ingin mengambil beberapa foto di sana untuk diposting dan memamerkan dirinya. Mereka telah melihat orang-orang seperti itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak mau melayaninya. Tidak ada yang pergi untuk melayaninya tetapi ia tidak terburu-buru, karena bagaimanapun. Dia pergi ke sana untuk menyelidiki tempat itu. Jadi dia melihat sekeliling dulu. Dia bahkan membuka pintu mobil yang ia sukai dan masuk ke mobil untuk duduk sebentar. Saat itu seorang tenaga penjual yang terlihat seperti seorang supervisor tidak tahan melihatnya lagi. Para pekerja ini suka datang dan mengambil foto. Tidak apa-apa, tapi kenapa dia harus masuk ke mobil seperti itu? Apakah dia dapat menggantinya jika dia merusak mobil itu? Pak, hai, bolehkah saya bertanya apakah Anda salah masuk toko? Dealer Kia ada di jalan lain, kata wanita berjas profesional yang berjalan mendekat dan tersenyum padanya. Kia, Harvey tertegun untuk beberapa saat. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saya tidak ingin membelinya. Saya datang untuk melihat BMW, Audi, dan yang lainnya. Saya mencoba untuk melihat apakah ada yang enak di mata saya. Enak dipandang gadis penjual cantik itu tersenyum palsu. Dia penuhi dengan penghinaan yang tidak bisa disembunyikan. Bukankah orang ini pandai berpura-pura? Dia jelas orang yang sangat miskin, serta memiliki rambut yang berantakan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia memiliki hak untuk mengadakan pertunjukan di sini? Apakah dia terlalu banyak menonton video dan lelucon online? Bah 42. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti dia mampu membeli mobil yang ada di kota otomotif ini? Tak, bagaimana dengan ini? Lihat saja diri Anda. Saya pikir mobil ini cocok untuk Anda. Gadis penjual cantik itu memandang Harvey dengan merendahkan. Dia secara khusus menunjuk ke Porsche Panamera yang tidak jauh, tersenyum tipis dan berkata, bagaimana dengan ini? Anda dapat mengendarai mobil ini keluar. Jika tidak ada wanita yang melompat ke mobil Anda dalam jarak 1000 kaki. Anda mungkin perlu memikirkan apakah Anda terlihat terlalu menakutkan. Harvey merasa geli. Ia berjalan ke sana dan melihat sekilas ke mobil itu. Dia kemudian berkata, tidak buruk, tapi sudah lama sekali sejak terakhir kali saya mengendarai mobil. Mengapa Anda tidak mengantar untuk test drive? Jika cocok, saya akan mengambil yang ini. Test drive, untukmu. Gadis penjual cantik itu tertawa terbahak-bahak.
Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seseorang bisa begitu tak tahu malu seperti ini. Bagaimana dia bisa begitu berani dengan meminta test drive dengan mobil yang harganya sekitar 400.000 dolar? Tuan, tolong pergi sekarang. Kami tidak menyambut Anda di sini. Jika Anda ingin membuat lelucon, bisakah Anda pergi ke tempat lain? Harvey tercengang. Sialan, apakah dia ingin menendang saya keluar dari tempat ini? Bagaimana mereka ingin saya berinvestasi di sini, mengingat bagaimana mereka memperlakukanku? Harvey hendak mengatakan sesuatu pada saat ini, tapi dia melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki tempat itu. Ketika dia melihat siapa wanita itu, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Mandy. Harvey mencibir dalam hati, saya baru saja memberi dia 800.000 dolar untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi sekarang dia punya pengejar lain. Ada seorang pria di samping Mandy, rambutnya disisir rapi, dan dia mengenakan setelan jas dengan sepasang sepatu kulit. Bahkan ada jam tangan emas mengkilap besar di pergelangan tangannya. Cara dia membawa dirinya agak tepat, dan dia juga sedikit tampan. Meski Mandy enggan, dia tetap tersenyum ramah. Namun, dia cukup gelisah pada saat ini. Kevin Quinn adalah sepupu Angel. Dia dianggap sebagai orang yang sukses. Lilian bahkan berpikir dalam hati bahwa dia adalah calon menantu terbaiknya. Menurut Lilian, banyak orang yang berusaha mendapatkan kasih sayang Mandy. Selain itu, Kevin adalah orang yang paling memuaskan di antara mereka. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga presiden kota otomotif itu. Jumlah uang dan sumber daya yang dia miliki juga cukup tinggi jumlahnya. Dia tidak hanya cocok untuk putrinya, tetapi ia juga bisa berbagi propertinya dengan keluarganya di masa depan. Dia tidak seperti Harvey, yang hanyalah seorang pecundang. Tuan Quinn. Pada saat itu, supervisor, yang tampak cukup arogan yang berdiri di samping Harvey barusan, telah bergegas ke arah Kevin dengan senyum menyanjung. Dia bahkan menyapa Kevin dengan hormat. Tingkah laku dan responnya sama sekali berbeda dari saat dia melihat Harvey burusan. Kevin mengangguk dan berkata, Miss Xavier dari perusahaan York baru saja menelpon. Dia mengatakan kepadaku bahwa CEO mereka akan datang untuk penyelidikan di sini. Apa kau sudah menerimanya? Wanita itu menjawab dengan cepat. Belum, saya mendengar bahwa CEO mengendarai Bentley. Saya sudah mengawasi sejak tadi. Belum ada mobil yang datang. Kevin mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Mandy, Mandy, mengapa kita tidak duduk di kantor sebentar pada saat ini? Mandy sedikit linglung. Dia kemudian mengangguk santai. Meskipun Lilian ingin dia berkencan dengan Kevin, dia selalu menolaknya, terutama setelah insiden penyanderaan. Mandy mendapati dirinya memperlakukan Harvey secara berbeda sekarang. Terkadang, dia bahkan mulai merindukan Harvey ketika dia tidak melihatnya. Jadi dia tidak pernah lagi menyebutkan perceraian sama sekali. Alasan dia pergi ke sana hari ini adalah karena apa yang dia dengar dari Angel bahwa sepupunya Kevin mengenal atasannya bekerja di York Enterprise. Oleh karena itu, dia mengetahui bahwa CEO York Enterprise pergi ke sana untuk berkunjung hari itu. Mandy cukup penasaran dengan CEO ini. Dia ingin melihat orang seperti apa dia, jadi dia pergi ke sana dengan sengaja. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengannya, tapi dia memberinya kontrak secara langsung. Tentu saja, Mandy masih belum menyadari fakta bahwa kontraknya telah ditolak sekarang. Jika dia tahu itu, dia akan sangat penasaran. Tapi Mandy bahkan tidak menyadari fakta bahwa Kevin bahkan tidak mengenal CEO York Enterprise. Hari itu, Harvey menelepon mereka secara langsung karena dia tiba-tiba berniat untuk melihat ke sana. Ketika Kevin menerima telepon, dia bergegas ke sana dengan terburu-buru, mempersiapkan diri untuk melayani CEO. Alasan Kevin memberitahu Angel tentang hal itu adalah karena dia ingin menyombongkan diri di depan sepupunya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia cukup mampu untuk meningkatkan status dan identitasnya. Karena itu, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Mandy. Pada saat ini, Harvey mengejek dirinya sendiri. Dia tidak punya niat untuk menyerah, maka dia langsung melangkah ke sana. Tuan Quinn, bukankah dia yang berkali-kali memohon York Enterprise untuk investasi dengan malu-malu itu? Sepertinya memang dia adalah Tuan Quinn itu. Aduh, kenapa kamu belum pergi? Ketika supervisor melihat Harvey berjalan ke arah mereka, dia tampak kesal. Apakah pekerja ini tidak memiliki kesadaran diri? Apakah ini sejenis kesempatan untuknya? Kevin melirik Harvey dengan santai. Dia mengira Harvey adalah tipe pekerja yang suka pergi ke sana untuk mengambil foto untuk pamer. Jadi dia segera mengerutkan kening dan berkata, bukankah sudah lama aku memberitahukan tentang ini? Kamu harus menghalangi orang-orang seperti ini saat masuk. Mengapa kamu membiarkan mereka masuk? Mereka bahkan tidak mampu membeli roda mobil. Selain itu, CEO baru York Enterprise akan segera datang. Saya mendengar bahwa CEO itu masih muda dan cakap. Jika dia merasa jijik dengan orang-orang seperti dia, dapatkah kamu bertanggung jawab untuk itu? Bab 43. Baiklah, Tuan Quinn, saya akan memintanya untuk segera pergi. Pengawas itu mengangguk dengan cepat. Dia kemudian berbalik dan menatap Harvey dengan marah. Dia kemudian berkata, Tuan, silakan pergi sekarang. Kami tidak menyambut Anda di sini. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara pergi, kami akan meminta penjaga keamanan umat mengantar Anda keluar. Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia hanya melangkah maju dan menatap Mandy, yang berada di depannya. Harvey, kenapa kamu di sini? Mandy baru sadar sekarang. Saat melihat Harvey, sosok cantiknya terlihat sedikit gemetar. Dia penuh dengan kegembiraan dan kecanggungan pada saat itu. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Dia jelas merasa cukup superior di depan Harvey sebelumnya. Sekarang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan Harvey cukup menyenangkan untuk dilihat. Sekarang dia merasa sangat kesepian ketika dia tidak melihatnya. Yang paling penting adalah, dia merasa cukup canggung dan khawatir ketika Harvey melihat dia bersama pria lain. Dia takut Harvey akan marah. Mandy cukup bingung dengan perasaan seperti itu. Harvey tidak mengatakan apa-apa, tapi dia melirik Kevin di samping mereka. Mandy maju 2 langkah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia memegang tangan Harvey dan menariknya ke samping. Dia kemudian berkata dengan lembut, Harvey, jangan salah paham, ini adalah sepupu Angel. Meskipun dia selalu berusaha untuk mendapatkan kasih sayangku, aku selalu menolaknya. Tapi hari ini, ibuku memaksaku untuk datang ke sini. Mendengar itu, Harvey akhirnya menemukan kebenarannya. Sebelum Mandy selesai berbicara, dia mengangguk dan menjawab, aku paham sekarang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ibu mertuanya adalah orang yang tidak sabaran. Mereka belum bercerai tetapi ibu mertuanya sudah mulai mencari teman laki-laki lain dengan tidak sabar. Don sudah pergi, tetapi sekarang mereka memiliki pria lain bernama Kevin. Harvey mencibir dalam hati. Mandy, siapa ini? Kevin cukup tercengang saat itu. Orang seperti apa Mandy itu? Dia adalah dewi terkenal di Niamhi. Dia selalu superior.
dingin, dan menyendiri. Banyak orang ingin mendapatkan nomor kontaknya, tetapi mereka gagal melakukannya. Bagaimana dia bisa tahu petani atau pekerja seperti itu? Selain itu, mereka tampak cukup dekat satu sama lain. Saat itu Kevin agak kesal. Siapa ini? Kenapa pria seperti dia bisa mendekati Dewi? Dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Mandy membuka mulutnya sedikit, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Harvey menariknya ke belakang. Dia kemudian menatap Kevin dan berkata dengan tenang, "Saya suaminya. Lagi pula, tidak ada yang sembarangan dengan jelas yang bisa memanggilnya sebagai Mandy. Tolong jaga dirimu baik-baik." Kevin tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia tampak seperti dia mengerti situasinya. Dia mengukur Harvey dan tiba-tiba tertawa. "Tepat ketika saya mencoba untuk mencari tahu siapa Anda, ternyata Anda adalah menantu yang numpang. Mengapa? Apakah Anda menjadi sangat sombong dan arogan setelah memarahi mertua dan istri Anda? Betapa sombongnya kamu. Jika yang lain tidak menyadarinya, mereka mungkin berpikir bahwa kamu CEO. Saya sangat menyadari situasi Anda. Nyonya Lilian Zimmer telah memberitahu saya tentang hal itu dengan jelas. Anda memang tinggal dengan mereka selama 3 tahun penuh. Tapi Anda tidak tahu apa-apa selain melakukan pekerjaan rumah. Anda adalah legendaris yang tidak berguna, kan?" Kevin tersenyum bahagia, kemudian dia menatap Harvey dengan penuh arti. "Aku memang cukup penasaran. Apakah kamu tidak memiliki sedikit martabat? Bagaimana kamu bisa tetap tinggal di Zimmers? Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dan bunuh diri. Bagaimana caranya bisakah seorang pria begitu tak tahu malu sepertimu? Tentu saja, nenek moyangmu tidak akan bisa tenang melihat seperti ini. Lagi pula, Nyonya Zimmer telah memintamu untuk meninggalkan Mandy. Kapan Anda berencana untuk bercerai? Apakah Anda ingin saya mengirimmu ke sana sekarang?" Kevin penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dia hanya menantu yang numpang. Seorang pecundang. Bagaimana dia bisa berlagak seperti itu di depanku? Mandy menggigit bibirnya sedikit dan berkata dengan lembut, "Kevin, tolong hentikan sekarang. Kami." Kevin tersenyum tipis dan menyela Mandy. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata, "Tuan York, aku tidak akan marah padamu hari ini demi Mandy. Jika tidak, aku akan meminta seseorang untuk memukulmu dengan keras dan mematahkan kakimu karena amarahku." Setelah itu, dia melirik supervisor di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Untuk apa dia datang ke sini? Apakah dia mengatakan sesuatu?" Pengawas itu berkata dengan lesu, "Dia datang untuk membeli mobil." Dia memperhatikan Porsche Panamera. Saat dia berbicara tentang itu, dia dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Dia menjalani hidupnya dengan mengganggu orang lain. Dia pikir dia siapa? Mengapa dia tidak di rumah aja melakukan pekerjaan rumah dengan patuh? Mengapa dia datang ke sini dan bertingkah seolah dia ingin membeli mobil sport? Porsche Panamera. Kevin merasa terhibur. Mobil ini tidak mahal, hanya sedikit lebih dari $300.000. Bisakah kamu membelinya? Kamu bahkan memperhatikan Porsche. Ini lucu. Kudengar kamu hanya memiliki $15 sebagai uang sakumu setiap hari. Tentu saja, jika kamu harus berhemat hingga $300.000, kamu akan menggunakan 1 tahun penuh, bukan? Kevin tertawa terbahak-bahak. Saat mereka berbicara, mereka melihat seorang gadis yang menawan dan imut memasuki tempat itu. Anehnya, ternyata itu malah sahabat Mandy, Angel. Dia ingin menyatukan Kevin dan Mandy. Jadi itu normal baginya untuk pergi ke sana. Dia melambai pada Mandy dari jauh. Ketika dia sampai di pintu, dia segera melihat Harvey sebelum dia mengatakan sesuatu. Dia dipenuhi dengan rasa jijik. Setelah itu dia berkata, "Mandy, mengapa sampah ini di sini?" Bab 44. Mandy tampuk canggung, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi Angel menatap Kevin dengan bingung. Kevin tersenyum dan berkata, "Angel, tahukah kamu, menantu yang numpang ini datang ke sini hari ini untuk membeli mobil?" Dia memperhatikan Porsche Panamera. "Mengapa kamu tidak membantunya memilih warna?" Angel menghela nafas dan berkata, "Mari kita lupakan saja. Tidak ada mobil hijau untuk merek Porsche, jadi sulit untuk memilihkannya." Setelah dia mengatakan itu, dia pergi dan memelototi Harvey. Kemudian berkata, "Pecundang. Tidakkah kamu melihat bahwa Mandy berkencan dengan sepupuku? Jika kamu memiliki sedikit kesadaran diri, segeralah pergi. Kamu tidak tahu bahwa kamu cukup merusak pemandangan di sini?" Kevin pun ikut tertawa mendengarnya. Pada saat yang sama, dia melirik Harvey. Pria ini memang menjalani kehidupan yang menyedihkan. Saya mendengar bahwa dia bahkan membantu sepupunya untuk mencuci sepatunya. Sungguh memalukan bagi pria. Ekspresi wajah Harvey sedikit tidak menyenangkan. Dia tahu pasti bahwa Angel memiliki lidah yang tajam, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia begitu jahat dan kejam. Harvey hampir marah, tetapi Mandy menarik Angel ke samping dan mengatakan sesuatu padanya dengan lembut. "Angel, bisakah kamu tidak menjadi mak comblang dan membuat kekacauan di sini? Benar-benar tidak ada apa-apa antara sepupumu dan aku. Tidakkah kamu tahu mengapa aku datang ke sini hari ini? Lagi pada aku belum siap untuk menceraikannya." Ketika dia mengatakan kalimat terakhir ini, dia merasa sangat bersalah dan suaranya sangat lembut. Angel tampak terkejut. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Mandy. Dia kemudian berkata dengan bingung, "Kamu tidak demam? Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti ini?" Memikirkan hal itu, Angel mengalihkan pandangannya. Dia segera menatap Harvey dan berkata dengan nada menghina, "Harvey, apakah menurutmu orang yang lain akan mendengarkanmu sekarang setelah kamu berhasil meminjam uang? Bagaimana kamu bisa mengancam Mandy untuk tidak menceraikanmu? Biar ku beritahu, jumlah uang yang sedikit itu tidak berarti apa-apa. Selain itu, Anda hidup di Zimmer selama 3 tahun penuh. Itu sudah wajar jika kamu memberi mereka uang. Jika kamu memiliki martabat sebagai seorang pria, kamu sebaiknya menyelesaikan perceraian. Jangan halangi Mandy untuk mendapatkan kebahagiaannya." Harvey menatap Angel dengan dingin. "Kamu hanya anak kecil. Bagaimana kamu bisa memiliki hak untuk mencampuri urusan antara aku dan istriku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu, sungguh di luar dugaan." Angel melihat Harvey membalasnya. Mengingat dia biasanya berdiam seperti pengecut. "Kamu laki-laki, tapi kamu menguntit istrimu sendiri. Betapa tidak tahu malunya kamu." "Siapa bilang aku menguntitnya? Aku datang untuk membeli mobil," kata Harvey dingin. Berdiri di belakang mereka, Kevin tersenyum bahagia saat mendengarnya. "Benar, karena kamu datang untuk membeli mobil. Tapi jangan pikirkan Porsche. Bahkan jika kamu mampu membeli Audi di sampingnya, aku akan berlutut hari ini di depanmu dan memanggilmu sebagai ayahku." Setelah mengatakan itu, Kevin dipenuhi dengan penghinaan. Dia telah melihat begitu banyak orang seperti itu yang ingin bertindak angkuh dan sombong sampai saat terakhir. Orang-orang seperti Harvey bahkan tidak tahu apa arti Porsche. Di sisi lain, para salesman, resepsionis, dan pelanggan lainnya tidak bisa tahan lagi. Apakah aku salah dengar? Menantu laki-laki yang masih numpang bertindak begitu berani, dan dia datang ke sini untuk membeli mobil mewah.
Sepertinya dia menantu Zimmer yang numpang di sana. Dia numpang di sana selama 3 tahun sampai sekarang. Dan uang saku diberikan kepadanya oleh istrinya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu berani dan datang ke sini untuk membeli mobil? Banyak orang di sana tertawa terbahak-bahak. Dini Emhi. Mereka yang sedikit kaya sangat menyadari kejadian ini. Orang-orang dari kalangan atas sangat menyadari upacara pernikahan yang diadakan 3 tahun lalu. Tapi tidak banyak orang tahu menantu yang tidak berguna dari Zimmer. Tapi kebanyakan dari mereka pernah mendengar tentang dia. Pada saat itu, Harvey tetap dingin dan berkata, siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Angel tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, ya, kamu pasti mampu membelinya. Kamu tidak hanya mampu membeli mobil, tetapi kamu juga mampu membeli Porsche. Setelah itu, Angel berjalan ke arah Mandy dan berkata dengan lembut, Mandy, katakan yang sebenarnya, apakah pecundang ini menguntitmu dan melihatmu bersama sepupuku? Apakah dia mengancam dan meminta uang darimu? Jika itu masalahnya, jangan pernah bayar dia sepeser pun. Harvey yang berdiri di samping mereka hampir tergigit lidah. Angel benar-benar memiliki imajinasi yang liar. Dia bahkan bisa memikirkan hal seperti ini. Hal seperti apa yang ingin dia lakukan di masa depan? Apakah dia ingin ikut syuting untuk drama TV? Mandy hampir tidak tahan melihatnya sekarang. Dia berkata dengan cepat, Angel, bisakah kamu tidak berbicara omong kosong lagi? Memang benar, kita bertemu dengannya di sini, tapi dia tidak meminta uang dari saya. Kenapa aku tidak bisa menghukumnya? Jangan bilang bahwa kamu ingin melindungi pecundang ini. Mandy, jangan merasa tersentuh oleh apa yang dia lakukan sebelumnya saat dia menggantikanmu dan menjadi sandera untukmu. Biarkan aku memberitahumu. Itu tidak layak. Orang ini tidak berharga yang menyia-nyiakan 3 tahun masa mudamu. Dia juga sangat mempermalukan Zimmer selama 3 tahun ini. Mengapa kamu ingin diganggu oleh orang seperti dia? Kamu tidak harus peduli padanya sama sekali. Kamu seharusnya sudah menceraikannya sejak lama. Lagi pula, Harvey, jika kamu laki-laki, jangan melekat pada Mandy dan ganggu dia lagi. Aku sama sekali tidak melihatmu seperti laki-laki sejati. Dia kemudian mencibir. Bab 45. Saat itu, Harvey bahkan tidak ingin diganggu oleh Angel. Dia hanya tertawa santai, menatap Kevin, dan berkata, awalnya, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Tapi sayangnya, perilaku dan sopan santun Anda di sini benar-benar sangat mengecewakan. Saya pikir kita bisa melupakan kerjasama. Kevin tertawa terbahak-bahak. Kamu memang cukup lucu. Dia kemudian menunjuk Harvey dan berkata, apakah kamu tahu apa itu kerjasama? Apakah kamu sudah membaca terlalu banyak novel? Apakah menurutmu kerjasamamu berarti membeli mobil yang menyedihkan? Sepertinya Nyonya Zimmer tidak salah dalam persepsinya. Kamu memang benar-benar pria menyedihkan yang memiliki ego tinggi. Kamu tidak jauh lebih baik daripada siapapun ketika kamu membual tentang diri sendiri. Biar aku jujur padamu, jika kamu benar-benar laki-laki, cepatlah pergi. Jangan mempermalukan Mandy di sini. Aku tidak tega melihatmu seperti ini lagi. Kevin dipenuhi dengan penghinaan. Angel, yang berdiri di samping mereka tertawa tanpa henti. Sekarang menantu laki-laki yang masih hidup ini telah sangat mempermalukan laki-laki. Jelas Kevin telah kehilangan kesabarannya. Dia mengayunkan arloji emasnya dan berkata cukup. Harvey, jangan terlalu jauh. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Aku perlu membicarakan sesuatu yang serius dengan Mandy nanti. Silakan pergi. Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian berkata, Tuan Queen, kamu tidak perlu mengusirku karena aku memang akan pergi. Tapi saya khawatir kamu akan berlutut dan memohon kepadaku untuk tinggal jika saya pergi nanti. Harvey menatap Kevin dengan dingin. Saya khawatir orang ini bahkan tidak tahu dengan siapa berbicara sekarang. Saat ini, aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang di seluruh Niamhi yang menangis, berteriak, dan memohon agar aku berinvestasi. Lagi pula, kota otomotif ini memiliki hutang yang besar. Jika saya menolak untuk berinvestasi di dalamnya, mereka pasti akan gulung tikar dalam waktu kurang dari setengah tahun. Harvey, saya tahu seorang spesialis psikiater di rumah sakit kota. Apakah kamu memerlukan bantuan saya untuk mengatur janji bertemu dengannya? Mengapa kamu tidak pergi dan menemui psikiater? Kamu tidak perlu berbuat banyak. Biarkan saja dokter menusukkan jarum ke otakmu untuk mengeluarkan air. Lihat apakah kamu masih bisa melamun di sini. Kevin hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu? Jika benar-benar ada hari seperti itu, aku akan sujud kepadamu dan menyentuhmu seperti Tuhan. Aku bahkan akan memanggilmu ayahku. Tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Aku benci tipe orang yang tidak menepati janji. Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian berbalik dan melangkah pergi. Mandy, jangan pedulikan orang gila itu. Tapi izinkan saya memberimu nasihat. Kamu harus menceraikannya. Lebih cepat. Lebih baik. Orang seperti dia gila. Siapa yang tahu jika dia akan menyakitimu suatu hari nanti? Melihat Harvey pergi, Kevin berkata dipenuhi dengan nada simpati. Cukup. Jangan bicara tentang orang yang tidak berguna itu lagi. Ayo pergi dan tunggu CEO York Enterprise di kantor. Dia mungkin akan segera datang. Kevin, maksudmu York Enterprise? Apakah itu York Enterprise yang telah berinvestasi di banyak perusahaan di Niamhi? Saya mendengar bahwa CEO baru mereka masih muda dan cakap. Selain itu, dia cukup misterius, rendah hati, dan tampan. Benar-benar pangeranku yang menawan. Kevin, kau harus mengenalkannya padaku. Angel dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Dia kemudian melirik Mandy dan berkata, Mandy, sepupuku kenal banyak orang, dan dia juga punya koneksi yang bagus di Niamhi. Kamu harus menghargai dia. Mandy menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak menjawabnya. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan bayangan sosok Harvey ketika dia berbalik dan pergi. Kenapa dia terlihat sangat aneh? Tapi dia terlihat sangat tampan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Apalagi sekarang sudah siang. Bagaimana dia datang ke sini? Apakah dia mengendarai sepeda listriknya? Memikirkan hal itu, Mandy menjadi cemas. Di sampingnya, Angel melirik sepupunya dengan angkuh. Seberapa baik dia melakukan itu? Dia memuji sepupunya dengan cara yang baik. Kevin pun diam-diam mengacungkan jempol kepada Angel. Angel benar-benar memberinya tangan yang besar. Dengan dia di sini, dia mungkin bisa mengambil kesempatan itu dan mendapatkan kasih sayang Mandy siang itu. Mungkin dia bahkan bisa dekat dan akrab dengannya. Lagi pula, dia jauh lebih luar biasa jika dibandingkan dengan suaminya yang tidak berguna itu. Pada akhirnya, baik Kevin dan Angel merasa puas ketika Mandy menggerakkan giginya secara tiba-tiba. Dia kemudian berkata dengan lembut, maaf, saya ingat ada urusan yang harus saya tangani. Saya akan bertemu CEO York Enterprise lain kali. Karena itu, Mandy bahkan tidak menunggu tanggapan mereka. Dia kemudian bergegas keluar dari lobi dengan cepat. Baik Kevin dan Angel tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya tampak begitu mulus sekarang. Di luar Automotive City, Harvey tidak bisa menghidupkan mesin sepeda listriknya untuk waktu yang lama. Ketika dia sangat tidak berdaya, Mandy datang kepadanya.
Harvey, kamu mau kemana? Apakah kamu ingin aku memberimu tumpangan? Melihat itu, Mandy ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata. Harvey menatapnya dan berkata dengan senang, apakah kamu tidak memiliki urusan serius dengan Tuan Queen? Kenapa kamu keluar ke sini? Meski Mandy terpaksa bertemu dengan Kevin karena Lilian dan Angel berusaha keras untuk mempertemukan mereka, Harvey masih cukup gelisah karena biar bagaimanapun Mandy adalah istrinya, dan dia telah benar-benar jatuh cinta kepadanya. Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mandy menggigit bibirnya pelan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Saya tidak pernah ingin bertemu dengan Kevin. Dialah yang memberitahu saya hari ini bahwa dia mengenal CEO York Enterprise. Dia mengatakan bahwa dia bisa memperkenalkan CEO kepada saya. Itu sebabnya saya datang. Mendengar itu, Harvey tersenyum. Dia kemudian menghela nafas lega. Untuk sesaat, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan satu sama lain. Setelah terdiam beberapa saat, Mandy berbicara dengan lembut. Apakah kamu pulang malam ini? Bab 46. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, saya akan kembali lagi nanti. Ada apa? Mandy Zimmer penasaran. Suaminya menantu yang numpang tidak pernah keluar selama 3 tahun terakhir. Urusan apa yang dia miliki? Harvey berpikir sejenak dan berkata, aku akan bekerja. Apalagi yang bisa kulakukan selain itu? Pekerjaan apa? Mandy sedikit lega. Suami yang tidak berguna ini akhirnya bersedia membuat beberapa kemajuan setelah 3 tahun. Harvey mengangkat bahu dan berkata, aku bekerja sebagai asisten teman sekelas yang meminjamkan uang kepadaku. Dia kembali ke Niamhi baru-baru ini. Aku datang untuk membantunya membeli mobil barusan. Mandy tiba-tiba sadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia lakukan? Jika dia bekerja di industri konstruksi, mungkin dia bisa berkolaborasi dengan keluarga kami. Mandy sedikit cemas saat membicarakan hal ini. Dia takut Harvey akan memberitahunya bahwa teman sekelasnya bekerja di industri konstruksi. Bagaimanapun, Mandy tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh dalam keluarga Zimmer, apalagi Harvey. Itu hanya perusahaan investasi kecil, dan tidak cukup baik untuk bersaing di pasar, kata Harvey santai. Meskipun dia ingin mengungkapkan kebenaran untuk sepersekian detik, dia merasa itu masih bukan waktu yang tepat setelah memikirkannya dengan hati-hati. Dia memperhatikan bahwa Mandy secara bertahap mengubah pandangannya tentang dia dalam 3 tahun terakhir. Dia bahkan memiliki sedikit kasih sayang terhadapnya. Jika memungkinkan, Harvey berharap Mandy akan menyukai dirinya yang sekarang. Dia tidak ingin Mandy memperlakukannya secara berbeda hanya karena dia tiba-tiba menjadi kaya. Kembali. Mandy berpikir dan dia berhenti bertanya setelah melihat Harvey ragu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia berpikir sebentar dan berkata, karena kamu bekerja sekarang, aku akan memberitahu ibuku nanti bahwa kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah. Kita bisa menyewa pembantu. Oke. Itu katamu, Harvey mengangguk. Mandy berpikir sejenak, dia tiba-tiba menatap Harvey dan berkata, Harvey, izinkan saya bertanya kepadamu. Hari itu ketika kamu diminta untuk menjadi sandera dan keluarga Zimmer bahkan memperlakukanmu seperti itu. Apakah kamu marah pada kami? Tentu saja, kata Harvey. Dia melanjutkan setelah melihat sedikit perubahan pada ekspresi Mandy, tapi aku tidak marah padamu. Mengapa? Tanya Mandy tanpa sadar. Itu karena kamu adalah istriku. Harvey tersenyum. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan olehku? Wajah Mandy sedikit memerah saat mendengar kata-katanya. Dia tidak tahu apakah dia malu atau memalukan. Suasana di antara mereka berdua menjadi sedikit ambigu. Pada saat ini, ponsel Mandy tiba-tiba berdering, memecah suasana. Mandy menjawab telepon dengan sedikit canggung. Dia kemudian berkata, Harvey, aku harus kembali ke perusahaan untuk menangani sesuatu. Apakah kamu memerlukan tumpangan? Tidak, tempat saya bekerja tidak jauh dari sini. Harvey tersenyum. Baiklah kalau begitu, ingatlah untuk kembali untuk makan malam nanti. Mandy tersipu dan pergi setelah mengatakan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan meminta Harvey pulang untuk makan malam suatu hari nanti. Harvey sedikit tersenyum melihat Porsche merah itu pergi. Mandy mungkin akan segera benar-benar menjadi istrinya. Sementara itu, di kota otomotif, Angel Queen takut Kevin Queen akan melampiaskan kemarahannya. Jadi dia mencari alasan dan menyelinap pergi. Meskipun Kevin sedikit marah, dia ingat bahwa dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Karena itu, dia mengabaikan Angel saat ini. Sebagai gantinya, dia mengumpulkan sekelompok eksekutif senior di perusahaan untuk berbaris di luar ruang pameran dan menunggu kedatangan CEO York Enterprise. Beberapa orang mulai pegal kakinya setelah menunggu lebih dari 10 menit. Namun, tidak ada sosok yang terlihat. Kenapa dia belum datang? Mungkinkah dia belum datang? Kevin memiliki beberapa masalah. Investasi dari York Enterprise terlalu penting untuk Automotive City. Jika tidak ada modal seperti itu untuk perputaran dana, Automotive City akan bangkrut dalam hitungan menit. Dia berusaha keras untuk bersabar dan dengan cepat menelepon Yvonne. Halo, apakah ini Nona Xavier? Ya, saya Pak Quinn. CEO Automotive City. Anda mengatakan kepada saya di pagi hari bahwa CEO Anda ingin mengunjungi perusahaan kami dan memberi kami beberapa panduan tentang pekerjaan kami. Kevin berkata dengan sopan. Dia masih mengangguk dan membungkuk meskipun dia hanya berbicara melalui telepon. Di York Enterprise, Nona Xavier berkata dengan acuh tak acuh. Ya, sudah hampir 1 jam sejak CEO pergi ke sana. Apa, dia sudah ada di sini? Tapi kenapa aku tidak melihat siapapun? Kevin tercengang. Nona Xavier, saya tidak tahu seperti apa rupa CEO Anda dan mobil apa yang dikendarainya. Apakah Anda keberatan memberikan kode plat mobilnya? Yvonne berpikir sejenak dan berkata, CEO baru kami adalah pria yang sederhana. Dia tinggi dan kurus. Dia terlihat seperti berusia 20-an. Jika Anda melihat seseorang mengendarai sepeda listrik camping, itu dia. Bab 47. Listrik, sepeda listrik, Kevin berbicara secara tidak sengaja. Sudut matanya berkedut, dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Ya, sepeda listrik, saya awalnya ingin mengantarnya ke sana. Tetapi dia menolak tawaran saya. Yvonne berkata, ketika Anda bertemu Tuan York, ingatlah untuk bersikap sopan. Saya telah mengatakan banyak hal baik untuk Anda kali ini kemudian hanya dia yang mempertimbangkan kembali untuk berinvestasi di Automotive City Anda. Jika kamu mengabaikannya, aku tidak bisa membantumu. Yvonne menutup telepon setelah mengatakan ini. Dia masih sibuk memilah-milah dokumen. Bunyi bip kemudian datang dari ponsel. Namun, Kevin merasakan tegang di kepalanya saat ini. Pak York, sepeda listrik sederhana. Oh, sial, mungkinkah itu dia? Kevin sangat takut sampai dia akan buang air kecil ketika pikiran ini muncul di benaknya. Saat berikutnya, dia dengan cepat berlari ke lobi dan menarik supervisor yang baru saja melayani Harvey. Dia berkata dengan tegas, pergilah, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan.
Pergi dan bawa Tuan York kembali ke sini. Supervisor itu bingung. Tuan Quinn, apakah Anda berbicara tentang pria yang hidup dari seorang wanita? Apa yang kamu bicarakan, itu bukan urusanmu. Jangan bicara omong kosong cepat. Dan rangkul dia. Kevin memelototi dan memarahinya. Hal yang tidak berguna. Cepat dan bawa dia ke sini. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda dipecat. Kalian sebaiknya lupakan apa yang baru saja kalian lihat. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara omong kosong. Atau aku akan memecat kalian. Kevin tampak cemas setelah mengatakan ini. Jika Harvey adalah CEO York Enterprise, cara dia memperlakukannya barusan. Dan juga, dia ingin mengejar istrinya. Keringat dingin muncul di punggungnya begitu dia memikirkan hal ini. Ada apa dengan orang-orang kaya ini? Tidak bisakah kamu memamerkan kekayaanmu dengan benar? Mengapa kamu mencoba untuk menjadi sederhana? Pada saat ini, Kevin sangat menyesal sampai-sampai dia akan memukul dirinya sendiri sampai mati. Sementara itu, supervisor itu tidak berani mengatakan apa-apa. Meskipun dia merajuk, dia masih berlari keluar dari ruang pameran dengan cepat. Beberapa menit kemudian, supervisor itu menemukan Harvey yang sedang mengisi daya sepeda listrik. Tuan Quinn mengundang Anda untuk kembali. Supervisor tersebut menghela nafas dan berkata dengan nada yang rumit setelah menonton adegan ini. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Quinn tiba-tiba meminta menantu laki-laki yang masih numpang ini untuk kembali. Harvey bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah menurutmu Automotive City itu adalah balai kota? Memintaku untuk tinggal dan pergi sesukamu? Aku tidak akan pergi. Supervisor hampir menangis setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Dia meraih tangannya dan dengan cepat berkata, Pak, tolong, saya minta maaf atas perilaku kasar saya terhadap Anda barusan. Tetapi jika Anda tidak ikut denganku kembali, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Jika Anda tidak kembali bersamaku, aku akan mati di sini. Supervisor tersipu saat mengucapkan kata-kata itu. Dia selalu memandang rendah orang miskin. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus memohon pada pria malang dengan suara rendah dan bahkan mengancamnya dengan kematiannya. Harvey menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Dia tidak berdaya ketika melihat bahwa dia akan bunuh diri jika dia menolak untuk kembali. Dia kemudian berkata, baiklah, saya akan kembali denganmu. Tetapi sepeda listrik saya belum terisi penuh. Ayo bantu saya mendorongnya. Oke. Supervisor itu tidak peduli betapa memalukannya mendorong sepeda listrik pada saat ini. Dia bahkan bisa membawa sepeda listrik selama Harvey mau kembali. Beberapa menit kemudian di Automotive City. Supervisor mengundang Harvey ke kantor manajer umum dengan sopan. Pak York, Kevin tiba-tiba melompat dari meja kantor dan berjalan dengan wajah tersenyum setelah melihat Harvey. Harvey duduk di sofa dengan santai dan melirik pria itu. Dia kemudian berkata dengan dingin. Dikatakan bahwa hanya wanita yang suka bermuka dua. Namun, saya tidak pernah mengharapkan pria yang tidak tahu malu untuk mengubah sikapnya secepat ini. Jadi, bagaimana sekarang? Anda mengundang saya kembali ke sini untuk sujud? Wajah Kevin sedikit murung. Meskipun demikian, dia tidak yakin tentang identitas Harvey saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan hati-hati, ini Tuan York. Apakah Anda CEO baru York Enterprise? Harvey tidak segera menjawab sebaliknya. Dia tersenyum samar dan berkata, mengapa? Jika saya bukan CEO, apakah Anda berencana untuk mengusir saya lagi? Tidak, saya tidak akan berani, bahkan jika Anda bukan dia, Anda masih seorang tamu. Kevin tersenyum, saya tidak tahu apakah Tuan York. Harvey tidak memperdulikannya, dia kemudian memutar nomor di depan Kevin. CEO, sebuah suara wanita hormat terdengar dari ujung telepon. Itu suara Yvonne. Kevin bisa merasakan batinnya hancur dan dia merasa pusing. Dia kemudian langsung berlutut di lantai. Bab 48. Yvonne, tolong sampaikan berita. Hentikan proyek Automotive City yang sudah dibahas di pagi hari. Harvey York berkata dan bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Kevin Quinn. Baik, Yvonne Xavier menjawab dengan sederhana. Setelah meletakkan ponsel jadulnya di atas meja, Harvey memandang Kevin yang hampir berlutut di tanah saat ini, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Quinn, mengapa Anda membungkuk kepada saya? Saya adalah sampah yang tidak berharga. Saya tidak mampu membelinya. Kevin tidak berani berdiri tegak. Dia tertawa dengan patuh. Tuan York, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Jika akan memohon padamu untuk kembali, aku harus berlutut dan memanggilmu ayah. Jangan lakukan itu. Aku tidak seberuntung itu memiliki anak sepertimu. Harvey melambaikan tangannya. Ya, saya tidak layak. Saya tidak layak. Saya sangat bodoh sebelumnya. Tetapi saya tahu bahwa Tuan York adalah orang yang murah hati. Mohon belas kasihan. Wajah Kevin tegang. Harvey acuh tak acuh. Dia membolak-balik majalah di atas meja dengan sesuka hati. Kevin menggerakkan giginya saat melihat sikap Harvey. Dia merendahkan beberapa kali pada saat berikutnya. Dia kemudian berkata dalam-dalam, tolong maafkan saya, Tuan York. Hanya Kevin yang tahu seberapa buruk nilai buku kota otomotif ini. Jika tidak ada bantuan eksternal yang kuat untuk menyuntikkan modal, ia akan berjuang dalam mempertahankan rantai modal. Jika itu terjadi, perusahaan akan tutup. Dia tidak akan punya apa-apa lagi. Apalagi dia juga baru mendengarnya. Pak York yang ada di hadapannya awalnya sempat mempertimbangkan untuk terus berinvestasi di Automotive City. Namun karena sikapnya, ketika dia memikirkan hal ini, dia bahkan tidak berani memiliki kebencian terhadap Harvey tetapi hanya berani merasakan penyesalan dan ketakutan. Harvey akhirnya meletakkan majalah di tangannya dan tersenyum setelah melihat adegan ini. Pak Quinn, aku benar-benar tidak mampu membeli busur besarmu. Anda harus berdiri. Jika tidak, apa yang akan dipikirkan karyawan Anda jika mereka melihat apa yang Anda lakukan? Ya, Kevin bangkit dengan hormat dan berdiri di samping Harvey, bertindak seperti pengawal. Hei sepupu, aku hanya. Kevin menghela nafas. Pada saat ini, dia melihat Angel Quinn membuka pintu dan berjalan masuk. Dia sudah pergi tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jadi dia datang kembali. Begitu dia masuk, dia melihat menantu laki-laki yang tidak berguna itu. Harvey duduk di sofa seperti bos. Sementara sepupunya Kevin berdiri di tepi dengan gugup seperti pelayan. Suasana menjadi hening saat ini. Kevin benar-benar malu. Dia tidak sabar untuk melompat dari lantai 2 saat ini. Adapun Harvey, tidak masalah. Dia bahkan tidak memandang Angel. Bagus, Harvey, kamu kembali dan mengancam memeras sepupuku. Atau kamu datang untuk bernegosiasi dengan sepupuku? Apakah kamu hanya mau bercerai jika kamu mendapatkan uang? Kevin sudah memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Keluar dulu, jangan bicara omong kosong. Kevin telah mendorong Angel keluar dari pintu kantor ketika dia masih berbicara. Namun, dia berbalik dengan cepat dan berkata, tunggu sebentar, saya akan mengurus masalah ini.
Harvey memberi isyarat kepadanya untuk menutup pintu dan kemudian berkata dengan tenang. Kamu seharusnya melihatnya. Saya orang yang rendah hati. Bahkan istri saya tidak tahu banyak tentang saya. Saya tidak ingin beberapa orang yang tidak penting tahu tentang identitas saya. Jadi, Anda harus tahu bagaimana menjelaskan padanya. Itu termasuk karyawan Anda juga, mengerti? Paham, jangan khawatir, Pak York. Kevin tidak bodoh. Dia segera mengerti apa maksud Harvey, dan terus mengangguk. Kevin mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan sikap awalnya setelah keluar dari kantor. Dia menatap Angel dan berkata, kamu kan tahu bahwa kamu harus mengetuk pintu dulu sebelum memasuki kantor saya? Dipahami. Aku akan mengingatnya lain kali. Angel menatap Harvey yang linglung di kantor. Sepupu, ada apa? Apa kau baru saja meminta maaf padanya? Atau apakah kau memohon padanya? Aku memberitahumu itu tidak perlu. Dia sampah. Kamu tidak perlu peduli padanya. Ini, Kevin cepat tanggap. Dia kemudian berkata, sepeda listriknya baru saja mogok. Dia pikir itu disebabkan oleh salah satu karyawanku. Jadi, dia datang untuk meminta pertanggungjawaban. Aku mengundangnya ke kantor agar dia tidak membuat keributan besar di sini. Oh, begitu. Angel baru menyadari apa yang telah terjadi. Dis kesal, sepupu. Sampah seperti dia akan selalu berusaha menggertak orang kemanapun dia pergi. Kamu tidak harus bersikap baik padanya. Perintahkan seseorang untuk memukulinya dan mengusirnya. Haruskah aku memanggil polisi untukmu? Bab 49. Tidak perlu, kata Kevin. Orang-orang mungkin berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di sini jika kamu memanggil polisi. Ini dapat mempengaruhi bisnis jika kita tidak dapat menjelaskannya. Aku akan berurusan dengannya. Aku hanya akan memberinya sejumlah uang untuk membuatnya pergi. Itu tidak perlu untuk orang seperti dia. Kevin merasa keringat dinginnya akan membasahi bajunya saat dia berbicara. Ini sepenuhnya salahmu sebagai sahabat Mandy. Kamu tidak tahu tentang identitas asli suaminya dan bahkan mendorongku untuk mengejarnya. Apakah kamu begitu ingin saya mati? Sepupu, mengapa kamu sangat berkeringat? Apakah kamu panas? Angel tidak memperhatikan apa-apa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Cuacanya agak panas, sedikit panas, kata Kevin canggung. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Ngomong-ngomong kamu tidak perlu memberinya terlalu banyak nanti. Cukup $30 saja. Kamu harus yakin tentang Mandy. Aku di sini. Aku pasti akan membantumu mendapatkan dia. Angel membuat gerakan bersorak dan kemudian mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Dia tidak ingin pergi ke kantor lagi. Dia merasa muak melihat Harvey. Pada saat ini, dia tidak menyadari ekspresi cemberut sepupunya, yang rasa-rasanya ingin mencekiknya sampai mati. Kevin masuk kembali ke kantor setelah Angel pergi. Dia kemudian membungkuk dan berkata dengan hati-hati, Tuan York, saya telah mengurus masalah ini. Anda dapat yakin, dia tidak menyadari identitas Anda. Oh, Harvey berdiri. Kalau begitu aku pergi dulu, aku harus membeli mobil di tempat lain. Ini Tuan York, apa yang kamu bicarakan? Ini Automotive City. Bukankah kamu suka Porsche Panamera sebelumnya? Mobil itu pasti cukup bagus untukmu. Harvey mengangkat bahu dan berkata, mobilnya cukup bagus, tetapi pemilik tempat itu tidak mau bekerja sama denganku. Jadi, aku tidak bisa menahannya. Apa yang kau bicarakan? Kevin berkeringat dingin. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus, Anda dapat memilih salah satu mobil yang Anda sukai di toko kami. Saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Oh, apakah kamu bercanda atau serius? Jika itu benar, maka saya akan ambil satu. Bagaimana mungkin Harvey tidak tahu? Kevin ini hanya berpura-pura baik dan sopan. Dia sama sekali tidak bermaksud memberikan mobil itu padanya. Pada saat ini, dia dengan sengaja tersenyum dan berkata. Kevin berusaha menyenangkannya, dan berkata, termasuk Porsche itu. Jika Anda tertarik, saya akan meminta seseorang untuk menjalankan prosedurnya untuk Anda. Harvey mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya ingin Porsche. Ingatlah untuk membayar pajak kendaraan untuk saya. Saya akan mengambil mobilnya nanti. Kevin tercengang saat ini. Bukankah semua orang kaya itu sombong dan suka pamer? Dia hanya berpura-pura baik dan sopan. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Kenapa? Apakah kamu menyesalinya? Kata Harvey dengan tersenyum samar sambil melihat ekspresi keji Kevin. Kevin terkejut. Dia kemudian buru-buru berkata, tidak. Saya hanya berpikir bahwa mobil ini cocok untuk Anda. Ini cocok dengan temperamen Anda. Saya akan mengatur agar Anda segera mengambil mobil Anda. Dia dengan cepat memanggil supervisor sambil berbicara. Dia menyuruhnya menjalani prosedur untuk Harvey secepat mungkin. Meskipun dia tersenyum sepanjang waktu, hatinya terus berdarah sepanjang proses. Supervisor melihat manajer umum memberikan Porsche kepada Harvey secara gratis. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani bertanya lebih banyak dan segera menjalani prosedur. Setelah dia pergi, Kevin menyeka keringat dinginnya dan berkata, Tuan York, Anda sudah mendapatkan mobilnya. Bagaimana dengan investasinya? Harvey tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa bahwa aku sudah membatalkannya sekarang? Kevin terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang kaya yang tidak terduga. Dia sudah memberikan Porsche kepada Harvey. Namun, Harvey belum berniat melanjutkan investasi di kota otomotif tersebut. Ini setara dengan dia memberikan 2 juta tanpa biaya. Kevin memiliki keinginan untuk meminta keamanan masuk dan mengalahkan Harvey. Namun, dia tidak berani melakukannya saat ini karena dia tahu bahwa York adalah orang-orang di belakang York Enterprise. Jika dia berani menyentuh Harvey, dia mungkin tidak bisa melihat matahari besok. Dia bahkan tidak berani berbicara omong kosong. Dia hanya bisa berbicara dengan Harvey secara hati-hati. Setelah dokumen selesai dan kunci mobil diserahkan kepada Harvey, Harvey berdiri setelah mengingat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong aku mendengar bahwa kamu mengejar istriku akhir-akhir ini, dan kamu sangat bahagia. Kevin terkejut. Dia akhirnya menyadari apa yang dia lupakan. Pada saat ini, dia tidak bisa repot-repot menyelamatkan muka. Dia segera bersujud di lantai. Tuan York, maafkan saya. Saya berjanji bahwa Mandy dan saya akan tidak. Saya akan menjaga jarak dari Mandy. Saya sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Ini ulahnya Lilian dan Angel. Mereka terus berusaha menyatukan kami berdua. Saya juga terobsesi untuk sementara waktu. Tolong Pak, saya mohon. Kasihanilah pada saat ini. Kevin telah melakukan segalanya. Apa ini lelucon? Mengambil menantu perempuan keluarga York. Apakah dia ingin mati? Kevin tentu ingin mencekik Angel sampai mati saat ini. Harvey mengangguk dan berkata, "Yah, aku tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak. Jika terjadi lagi berikutnya, aku pasti akan membunuhmu." Bab 50. Ya. Kevin mengangguk cepat. Dia tidak berani memikirkan kerjasama saat ini. Setelah beberapa saat, dia mengantar Harvey keluar dari ruang showroom dan melihatnya mengemudi Panamera. Barulah Kevin menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah kuyup. Tuan Quinn,
Saya tidak mengerti mengapa Anda, supervisor itu tampak bingung. Tamparan. Kevin menamparnya. Apakah aku harus menjelaskan kepadamu setiap aku melakukan sesuatu? Ingat, siapapun yang berani menyebarkan bahkan setengah kata tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhnya. Setelah meninggalkan kota otomotif, Harvey melihat bahwa waktunya agak terlambat. Dengan demikian, dia tidak kembali ke perusahaan. Sebagai gantinya, dia pergi ke mall untuk membeli sesuatu setelah mengirim pesan ke Mandy, bersiap untuk membawanya pulang. Di sisi lain, Mandy merasa sedikit malu ketika mengetahui bahwa Harvey akan pulang. Namun, dia juga menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan kembali ke rumah. Di ruang tamu, Lilian memegang teleponnya, ekspresinya agak mengerikan. Kakek Zimmer baru saja menelponnya dan memarahinya sekarang, memintanya untuk membawa Mandy dan Harvey pergi ke villa keluarga Zimmer untuk menjelaskan tentang kontrak malam ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Lilian secara tidak sadar merasa bahwa Harvey pasti telah menyebabkan masalah serius lagi. Ekspresinya berubah saat melihat Mandy pulang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa kamu kembali lama sekali hari ini? Di mana sampah yang tidak berharga itu?" Mandy berkata dengan lembut, "Bu, dia baru saja mengirimi saya pesan, mengatakan bahwa dia akan kembali sebentar lagi." "Oke, jangan bahas dia." Lilian marah sepanjang hari. Dia menatap Mandy. "Katakan padaku, ada apa denganmu hari ini?" Angel berkata bahwa kamu bertemu dengan Kevin dan langsung pergi dalam beberapa saat. Apa yang terjadi? Mandy ragu-ragu dan berkata, "Ibu, aku bertemu Harvey." "Ada apa dengan dia? Jangan bilang bahwa kamu tersentuh olehnya karena insiden penyanderaan sebelumnya." Lilian kesal. "Mandy, aku tidak akan pernah mengubah pandanganku tentang sampah itu hanya karena insiden kecil itu. Pikirkan baik-baik, selama 3 tahun pernikahan. Apakah kamu bahagia walau hanya selama 1 hari? Lihatlah suami orang lain dan suamimu. Lihat bagaimana status kami di keluarga Zimmer menurun selama 3 tahun terakhir. Jika bukan karena sampah malang ini kita tidak akan tidak seberuntung ini. Pokoknya, kamu harus pergi berkencan dengan Kevin besok suka atau tidak. Apakah kamu mengerti?" Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Saat dia berbicara, nama yang ditampilkan di layar adalah Kevin. "Bibi Yates, ada apa?" Kevin berbicara dengan lembut di ujung telepon. Dia mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia tidak akan berani menjawab panggilan itu jika dia tidak memikirkan instruksi sederhana Harvey. Lilian memelototi Mandy. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Kevin, Mandy sedikit tidak nyaman pada siang hari tadi. Dia mungkin mengabaikanmu. Tolong jangan menganggapnya serius. Aku akan mengatur waktu untuk kalian. Bagaimana kalau besok makan bersama?" Nada suaranya begitu lembut seolah-olah dia sedang berbicara dengan menantunya. Kevin yang ada di ujung telepon berkeringat dingin dan membasahi baju yang baru saja dia keringkan. Dia sedikit canggung dan berkata, "Bibi Yates, saya pikir Mandy sangat baik, tapi saya tidak pantas untuknya. Saya bukan untuknya." "Hah? Juga, kupikir dia dan Harvey pasangan yang cocok. Mereka serasi. Aku tidak akan mencoba memisahkan mereka lagi. Ini tidak menyenangkan." Kevin menutup telepon dengan cepat setelah dia selesai berbicara, karena takut dia mungkin tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Dia berencana untuk bertemu dengan Harvey kapan-kapan lagi. Beraninya dia mengambil Mandy? Apakah dia mencari kematian? Ini, Lilian bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Kevin selalu memperlakukan putrinya seperti seorang dewi? Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Sementara itu, gemuruh tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Lilian melirik tanpa sadar. Dia terkejut. Edisi khusus baru Porsche Panamera berhenti di gerbang pintu gerbang. Yang lebih mengejutkan Lilian adalah orang yang turun dari mobil saat ini sebenarnya.